Hyundai Avega tipe GL tahun 2007, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Rizky dari Cimahi, Jawa Barat. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Jakarta Timur. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini, dan saya juga akan bahas harganya. Barangkali Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, agar dapat referensi. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Inilah desain depan dari Hyundai Avega tipe GL tahun 2007. Untuk headlamp, bagian kanan ini kristal multi reflektor. Kondisinya seperti ini, masih original. Ada sompel-sompel memang sedikit di bagian samping. Untuk pecah tidak ada. Biasanya jika pecah itu masuk air, dan ini hanya retak-retak luar. Masih layak kalau menurut saya. Tinggal dipoles agar tambah putih lagi. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah diset ulang. Kondisinya baret-baret seperti ini ada. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya seperti ini, ada aksen chrome-nya. Bumper depan ini pecah parah tidak ada, hanya baret-baret halus saja seperti ini. Masih layak kalau menurut saya. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh. Hanya bagian kiri ini memang agak kusam. Jika mau dibersihkan bisa dibuka silennya, kemudian dibersihkan dalamnya, disilen ulang. Itu 100.000 satu lampu, bisa putih kembali. Dan untuk kap mesin, kondisinya masih bagus dan masih ori. Ini ketebalannya 97 mikron, jadi masih ori untuk cat kap mesin ini. Hyundai Avega tipe GL tahun 2007 ini mesinnya 1200 cc, 4 silinder. Tenaganya 92 horsepower, torsinya 132 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya sehat sekali. Dan untuk air radiator, dia menggunakan air biasa. Jika mau diganti coolant itu bisa, tetapi kita harus sering menggantinya. Biasanya ada kerak dulu. Jadi setiap ganti oli di 4000 km wajib dikuras. Setiap ganti oli kira-kira 3 sampai 4 kali kuras, baru dia nantinya akan bening. Misalnya pakai coolantnya yang warna merah, nanti bener-bener warnanya itu merah. Nah, itu tandanya sudah bersih banget. Jadi jika mau diganti coolant bisa, tetapi ya itu yang saya jelaskan tadi, harus beberapa kali. Mobil ini kilometernya 121.000, dan seperti biasa catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Biasanya ngegantung di stick wiper. Padahal perlu sekali untuk ganti oli berikutnya agar tahu kapan ganti olinya. Dan ini kita akan cek oli mesin dan oli transmisi otomatisnya. Untuk dipstick oli mesin posisinya dia di sini. Dan ini masih agak sedikit merah. Jika memang masih bagus, saya tidak sarankan untuk diganti olinya. Yang bagus itu di 90%. Saya akan nyalakan alatnya. Kita akan cek. Ini sedang membaca olinya.
49,4%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya mobil ini tidak tekor. Sudah lama banget nggak diganti olinya. Itu tidak, olinya masih bagus, tetapi sudah 49,4%. Jadi baiknya diganti. Yang bagus itu 90%. Untuk oli mesin 350.000. Dan untuk dipstick oli transmisi otomatis posisinya dia di sini. Ini masih merah, masih bagus. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. 94,3%, masih bagus sekali untuk oli transmisi otomatisnya. Tetapi karena tidak ada rekornya, karena gearbox matic juga kadang sering menguap, sering kurang olinya, dan ada penambahan. Biasanya penambahan oli baru itu posisinya di atas, jadi yang terbaca posisinya oli baru. Itu misalnya, karena saya tanyakan ke ownernya sejarahnya ganti oli maticnya, lupa. Dan ini mau diganti 5.000 ke depan juga tidak masalah jika memang dananya minim. Atau mau diganti langsung bisa saya gantikan. Untuk oli transmisi otomatis itu di 500.000, mau di flashing 850.000. Jadi tergantung pemesan. Dan untuk minyak remnya menggunakan DOT 3. Ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya sepertinya pernah dikuras. Mobil ini untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti. Ini dari cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bawahnya. Saya akan cek mulai dari seal as roda kering, packing carter gearbox matic kering, seal krek as kering, packing carter bak oli mesin kering, seal as roda bagian kanan kering. Jadi sepertinya pernah diganti. Untuk seal dan packing itu pasti jika umur minta diganti. Dan ini tidak ada yang rembes, jadi sepertinya pernah diganti. Untuk mobil ini belum ada yang rembes sama sekali. Mobil ini menggunakan aki merek GS Calcium 45 ampere 12 volt. Masih bagus, ada rekornya. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki kering. CCA nya dia 300, list white. Good, masih bagus sekali akinya. Dan ini rekornya di bulan 9 2022. Dan untuk sealer kap mesin ini utuh. Ini utuh, masih original, cat dalamnya juga. Dan untuk apron, cross member semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk velg masih ori 15 inci dengan profil ban 175/60R15. Pembuatan bannya di tahun 2017. Dan ini ketebalan bannya 2017, artinya 5 tahun di tahun ini ya. Dan ini ketebalannya masih baik di 5,92 mm dan tidak ada retak juga fisiknya, jadi masih layak dipakai untuk 1 tahun ke depan. Dan untuk bodi samping kanan ini untuk spakbor sudah pernah dicat ulang. Ini 148 mikron, dicat ulang hanya 1 kali. Dan untuk spion bagian kanan ini baret-baret dalam memang ada, tidak bisa dipoles jika luka, tapi pecah parah tidak ada. Untuk pilar-pilar mobil ini catnya masih ori. Ini ketebalannya 95 mikron original. Bagian atap ini 95 mikron masih original. Dan kondisinya juga masih bagus, masih layak dipakai, tidak ada bule. Dan untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di tahun 2018, masih layak dipakai. Dan ini untuk ketebalannya di 6,97 mm, masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini. Bodi samping kanan ini kondisinya penyok-penyok halus ada seperti ini.
Pecah parah tidak ada, hanya ada baret-baret seperti ini. Cukup baik kalau menurut saya. Meskipun tidak diperbaiki, artinya tidak ada pecah parah. Dan untuk pilar A ini jelas utuh karena catnya masih ori. Ini saya akan buka sedikit saja. Ini ya, las titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya. Jadi untuk bodi samping kanan ini jelas tidak ada indikasi tabrakan keras dari samping, karena mulai dari pilar-pilarnya utuh, sealer pintunya utuh. Meskipun sudah pernah dicat ulang, ketebalannya masih baik, masih di bawah 200 mikron. Jadi tidak ada indikasi bekas benturan keras kemudian tebel dempulnya, itu tidak ada. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian belakang ini utuh, tidak ada yang pecah. Emblem semuanya komplit. Di sini sudah ada spoiler, ada high mount stop lamp, dan bagasi belakang ini catnya baik, tidak ada perbaikan. Dan stop lamp bagian kiri utuh, serta bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Baret-baret seperti ini ada, baret-baret halus, ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya. Di sini luas sekali dan masih ori karpet-karpetnya. Kemudian bahan serep ada di bawah sini. Untuk bahan serepnya memang sudah botak ya. Ini untuk ban serep itu kan jarang banget dipakai, hanya urgent saja. Dan jika mau dibelikan second juga ada yang 250.000, itu dapat di 3 mm atau di 70 mm. Dongkrak dan kunci roda lengkap. Di sini tidak ada korosi. Kemudian di sini ada separator, partisi masih bawaannya, ada 2 buah speaker. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Ini utuh, las titik pabrikannya utuh. Dan ini untuk rear cross membernya utuh, masih presisi ini. Jadi jelas bagian belakang ini belum pernah ditabrak dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh, rear cross membernya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di tahun 2018, sama rata dengan bagian kanan. Dan ini ketebalannya masih bagus sekali, layak dipakai. Bodi samping kiri ini bagus, tidak ada pecah parah. Spion bagian kiri ini juga catnya bagus. Spakbor depan kiri, nah di bagian ini ada luka, tidak bisa dipoles yang seperti ini. Dan untuk ban depan bagian kiri, pembuatan di tahun 2017, sama rata dengan depan kanan. Dan ini untuk kondisinya layak dipakai, tidak ada retak. Dan liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya ada yang ori di kap mesin, di pilar-pilar, di atap, dan di bagasi. Ini termasuknya dirawat. Mobil ini sudah 15 tahun umurnya. Biasanya sudah pernah dicat ulang 1 bodi. Jika pemakaiannya kurang baik tadinya, kurang hati-hati bawa mobilnya. Dan mobil ini juga ketebalannya yang pernah dicat ulang di bawah 200 mikron. Artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan ada lecet kemudian dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini, pecah parah tidak banyak, hanya di bagian bumper depan kiri. Kemudian di fender belakang ada penyok, dan di sela-sela pintu dan di bumper belakang. Di spion saya hitung ada 4 titik. Jadi jika mau diperbaiki yang jelek-jelek, yang tidak bisa dipoles karena dalam catnya rusak, 2 juta semuanya, ada 4 titik. Dan jika mau dilewat juga kalau menurut saya masih baik sekali, pecah parah itu tidak ada. Jadi ini bagaimana pemesan. Untuk nyalon wajib agar baret-baret halusnya hilang di bodi. Untuk nyalon itu mulai dari pemolesan bodi, ruang mesin dibersihkan, interior
dan bagasi belakang. Itu sedan atau city car, masuknya di 500.000 semuanya borongan. Dan mobil ini sudah kita lihat sendiri, mulai dari apron, cross member depan, rear cross member, pilar A, pilar B, pilar C, serta silar pintunya, semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci dapat satu seperti ini. Untuk Hyundai Avega dia belum immobilizer, jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan ini di 150.000. Remote-nya dapat dua. Remote-nya masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat di sini. Fabriknya juga masih ori, kotor-kotor sedikit ada, nanti bisa hilang di salon. Power window 4 pintu. Sudah ada electric mirror. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver ini aktif, bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif. Hanya dia ada suara. Kemudian agak seret juga turunnya. Ini kemungkinan selingnya yang bermasalah. Ini bisa naik turun tapi dia pelan-pelan. Jadi sudah saya jelaskan kepada pemesan juga, baiknya diservis, diganti selingnya. Sekitar 200 sampai 300.000, nanti kita cek dulu. Dan untuk bagian belakang kanan ini aktif, ini lancar, tidak ada suara. Dan untuk electric mirrornya bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Dan untuk door trim depan kiri detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk plafon bagian depan ini bersih dan utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric seperti ini, kondisinya bagus. Untuk penumpang depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok bagian driver ini dia ada jahitan di sini, jahitannya tetapi warna putih. Kemungkinan tadinya sobek kemudian dijahit, ini bisa dijahit ulang memakai benang yang hitam, jadi rapi. Ini nanti kita akan rapihkan. Dan ini untuk door trim bagian belakang kanan, sama detailnya utuh sekali, masih bagus sekali, bersih. Dan untuk door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya bagus sekali, utuh. Dan untuk plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, bersih, tidak ada yang cacat. Dan jok belakang ini sama, masih ori, kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat, hanya ada kotor, wajar, nanti bisa hilang di salon. Dan untuk headrest dia dapat dua adjustable hand grip sampai ke belakang, model lentur, seat belt sampai ke belakang. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Ini terkoneksi ke mobil, ini sedang proses scanning berjalan. Engine bagus, AT bagus. Ini sudah 50%. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah 100%. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini untuk listrikannya bagus, tidak ada sensor yang mati dan tidak ada problem data. Mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, di dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kilometernya 121.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus sekali. Mobil ini tahun 2007. Ini ya, kencang sekali. Kemudian pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. 2007, 15 tahun dipakai. Jelas mobil ini kilometernya benar-benar original. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Tekanan oli, aki, saya akan startup. Untuk cek engine Hyundai Avega itu tidak ada cek engine-nya memang. Bagus, ketika mesin hidup, indikator tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal dan RPM-nya juga di 900. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya normal. Dan untuk power steeringnya ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri.
klakson aktif, wiper depan ini aktif. Kemudian untuk head unit dia single din dan aktif. Inputnya dia sudah ada USB. Di sini ada jam digital, ada tombol rear defogger, ini untuk hazard, dan ini untuk fog lamp bagian depan. Kisi-kisi bagian tengah ini masih bagus, bagian depan kiri ini juga masih bagus sekali, laci juga masih bagus. Sun visor ini juga keadaannya masih bagus sekali, tidak ada yang cacat. Spion tengah sudah dynac. Sun visor bagian driver ini juga bagus sekali, tidak ada yang cacat, ada card holder. Untuk AC-nya juga dingin sekali. Ini saya akan coba. Ini speed fan, ini untuk arah semburan ke badan dan ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk suhu. Ini kecepatan 1, dapat di 2,2, bagus. Artinya tidak perlu ganti filter AC, semburannya masih bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan ini sudah dapat di 23,0 derajat Celcius. Jadi jelas, mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada cup holder. Ini masih bagus sekali. Ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi matic-nya. Kirati 4 speed konvensional. Park brake dia mechanical. Di sini ada satu buah cup holder. Mobil ini masih rapi sekali. Tinggal nyalon saja agar tambah detail banget, nantinya rapi. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Rizky dari Cimahi, Jawa Barat. Untuk kaki-kaki juga mobil ini ada perbaikan. Kaki-kaki ada suara 2 titik. Sudah saya jelaskan kepada Pak Rizky. Jadi untuk kaki itu baiknya kita cek dulu. Karena mobil ini baru saja kita dapatkan, belum saya apa-apakan. Jadi nanti kita akan cek dulu. Saya pahitkan di 1 juta sampai 1.500.000 untuk perbaikan kaki. Barangkali biasanya ada penggantian shock breaker, yang lainnya bagus misalnya. Atau ada penggantian 3 part. Jadi saya pahitkan di 1 sampai 1,5 juta untuk perbaikan kaki. Dan mobil ini jelas layak sekali dibeli di tahun 2007. Keadaan seperti ini itu sangat baik sekali mobil jenis ini. Artinya kilometer juga tidak tinggi, malah termasuknya mobil ini kilometernya rendah di 121.000 di tahun 2007 untuk jenis Hyundai Avega. Dan PR yang lainnya juga masih bisa dirapikan, misalnya bodi mau dikinclongkan juga sudah saya sebutkan tadi totalnya. Untuk update saat ini, mobil ini jika Anda ingin pesan di 55 juta sampai 60 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan, karena rata-rata mobil bekas itu ada perbaikan. Jadi kita butuh spare. Jadi dana 55 sampai 60 juta itu sudah berikut total semuanya. Kemudian Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, total perbaikan. Jadi jika kebetulan dapatnya unitnya tidak ada perbaikan, misalnya hanya sedikit perbaikan, pasti ada, tetapi yang minim PR itu ada pasti. Yang seperti ini, mobil ini juga termasuknya minim PR. Biasanya ada rembes mesin, itu sering sekali terjadi. Pengecatan bodi yang banyak sekali perbaikannya itu sering juga, dan mobil ini bisa dilewat untuk bodi lumayan baik. Kalau menurut saya tidak ada pecah parah, lecetnya juga sedikit sekali. Jadi yang seperti ini yang minim PR untuk mobil Hyundai Avega. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda cari mobil apa, kemudian siapkan dana berapa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa,
Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, kemudian nanti kita akan jelaskan harganya, nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga dan sudah setuju dengan prosedurnya, jika Anda sudah fix mau masuk list pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp saya saja, nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.